menjelaskan untuk dimensi belt conveyor bagi bagian belt conveyor, dan saya ingin memperlihatkan juga belt conveyor ini berjalan lurus dan stabil. Yang pertama untuk dimensi daripada belt conveyor ini kita ukur panjang daripada A1 ke A2 sepanjang 400 mm, dan untuk lebar belt conveyor ini sepanjang 100 mm. Baik, untuk ketinggian daripada rangka conveyor ini adalah 200,5 mm. Saya akan mengukur untuk diameter puli daripada belt conveyor ini. Di sini saya ingin menggunakan untuk kaliper. Sudah saya pasangkan dan sudah terpasang dengan pas. Di sini terbaca selebar 21,5 mm. Baik, untuk bagian-bagiannya saya ingin memberitahu juga, menginformasikan. Di sini terdapat untuk puli belt, dan di sini terdapat belt puli. Di sebelahnya yang dipasangkan oleh puli terdapat bearing, dan di sebelah kiri saya terdapat sensor true beam, di sebelah kanan saya terdapat sensor diffuse yang terdiri dari LED IR atau LED infrared dan fotodioda. Untuk metode pemasangan daripada conveyor ini kita menggunakan corner bracket yang ada di pojok daripada setiap siku, dan kita memiliki pula untuk pemasangan menggunakan plat joining. Untuk metode pengencangan belt dan pengurangan kekencangan daripada belt kita menggunakan tensioner yang ada di sebelah sini, yang ada di bawah. Jika kita ingin mengencangkan, kita tinggal atur ke bawah. Jika kita ingin memberikan kelonggaran, kita bisa menaikkan sedikit sesuai dengan ketentuan. Baik, saat ini saya ingin menjalankan daripada conveyor ini apakah berjalan dengan baik, lurus dan stabil. Kita akan menggunakan bedah, dan nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk sensornya apakah aktif atau tidak. Untuk sensor diffuse itu berwarna hijau dan sensor true beam berwarna biru. Baik, untuk pertama kita nyalakan daripada power. Untuk belt conveyor berjalan dengan baik. Kita tes. Ya, ini saya ingin memperlihatkan berjalan dengan baik. Maka kita tes untuk sensornya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini mendeteksi true beam apakah menyala dengan biru, dan diffuse apakah menyala dengan hijau. Teman-teman bisa lihat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menunjukkan conveyor bisa bergerak CW dengan kecepatan maksimal dan bergerak CCW dengan kecepatan minimal. Kecepatan yang saya berikan untuk motor dengan gerak CW sebesar 255 dan kecepatan pergerakan motor CCW sebesar 50. Saya akan menunjukkan. Ini benda yang akan saya taruh di sini atas conveyor. Ya. Arah putaran CW dilihat dari saya ke kanan saya, dan CCW bergerak ke kiri dari pandangan saya. Saat pergerakan motor CCW, dia akan bergerak pelan dengan kecepatan minimal. Dan saat bergerak CCW, motor akan bergerak cepat. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang blok diagram rangkaian elektrik conveyor. Saya akan memulai dari blok sebelah kiri saya yang
berawal dari USB port. Blok sebelah kiri ini akan membahas tentang sensor dan outputnya. Pertama-tama, USB port akan memberikan daya pada Arduino. Setelah itu, kita menggunakan output VDC 5 volt dari Arduino untuk menghidupkan kedua sensor probe beam dan sensor diffuse. Pada dasarnya, kedua sensor ini memiliki rangkaian yang sama, tetapi hanya outputnya saja yang berbeda. Sensor ini pertama akan diberi input 5 volt, kemudian setelah input diberikan, rangkaian akan memberikan input pada transmitter. Setelah itu akan diterima oleh receiver, dan jika sensor ini aktif baik, maka indikator LED akan menyala. Kemudian pada sensor diffuse itu juga sama, akan dipancarkan oleh transmitter, kemudian diterima oleh receiver. Tetapi pada sensor diffuse ini adalah rangkaian aktif low, jadi awal mulanya indikator akan menyala terlebih dahulu, kemudian setelah receiver menerima sinyal, maka indikator akan mati. Kemudian saya akan lanjutkan pada blok diagram sebelah kanan saya, yaitu blok diagram motor. Blok diagram ini berawal dari VAC 220, yaitu sumber, kemudian akan diturunkan menggunakan adaptor menjadi 12 VDC. Kemudian 12 VDC akan menjadi input driver motor. Driver motor juga mendapatkan input dari 5 volt yang berasal dari Arduino. Kemudian program dari Arduino juga masuk ke driver motor. Pada driver ini juga terdapat indikator yang menandakan bahwa rangkaian aktif. Setelah driver motor, maka akan masuk ke output motor DC, dan hasilnya adalah berupa putaran motor counter clockwise atau clockwise. Begitu rangkaian blok diagram elektrik conveyor. Terima kasih. Ya, halo. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja driver motor secara singkat. Di sini terlihat driver motor menggunakan dua tegangan, yaitu tegangan 12 volt dan tegangan 5 volt. 12 volt dari power supply dan 5 volt dari Arduino. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Ketika pin 1, H1 dan pin 4 L2 diberi tegangan 5 volt atau diberi logika high pada program, motor akan berputar searah jarum jam. Urutannya sebagai berikut. 1 high akan ke IC, mengaktifkan transistor 1 sehingga terhubung, motor mendapatkan 12 volt. Kemudian yang L2 berada di pin 4 akan mengaktifkan Q4. Saklar akan terhubung, transistor akan aktif sehingga groundnya terhubung. Motor akan mendapatkan suplai 12 volt dari sini dan ground dari sini, sehingga motor berputar searah jarum jam atau clockwise. Kemudian logika yang kedua, ketika L1 dan H2 diberi logika high pada program Arduino, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Berikut urutannya. L1 berada di pin 2. Tegangan 5 volt masuk ke IC, kemudian mengaktifkan Q2. Q2 akan terhubung sehingga ground pada motor terhubung. Kemudian H2 berada di pin 3. Di pin 3 akan mengaktifkan
ke IC lalu akan mengaktifkan Q3 aktif, 12 volt terhubung dari langsung ke motor sehingga motor mendapatkan 12 volt dan ground, maka motor akan berputar sebaliknya berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan skema rangkaian dari sensor turbin. Rangkaian ini membutuhkan tegangan 5 volt. Di sini LED R dirangkai seri dengan resistor dan membutuhkan tegangan 5 volt. LED R sendiri akan memancarkan cahaya yang akan diterima oleh fotodiode atau receiver yang juga dirangkai seri dengan resistor dan dihubungkan ke tegangan 5 volt. Rangkaian ini dinamakan sebagai rangkaian pembagi tegangan dan outputnya akan dihubungkan ke kaki 3 LM358. Nah, kaki 2 merupakan set point yang dihubungkan ke potensio. LM358 sendiri membutuhkan tegangan referensi sebesar 5 volt dihubungkan ke 5 volt. Nah, saat LM358 bekerja, tegangan di kaki 3 dan tegangan di kaki 2 akan dibandingkan sehingga akan menghasilkan output di kaki 1. Nah, di kaki 1 ini adalah output. Nah, akan menunjukkan keluarannya berapa besar 5 volt. Maka ketika benda melewati sensor akan bekerja dan LED indikator akan menyala. Ketika tidak ada benda, LED indikator akan mati. Dan ini adalah layout PCB dari rangkaian sensor turbin. Terima kasih. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian skematik dari sensor diffuse. Rangkaian ini diberi tegangan sebesar 5 volt. LED IR ini disusun secara seri dan diberi tegangan sebesar 5 volt. Cahaya dari LED IR ini akan diterima oleh fotodioda yang dirangkai seri dengan resistor 10 kilo ohm. Rangkaian ini juga diberi nama sebagai rangkaian pembagi tegangan. Output dari rangkaian ini akan masuk pada kaki LM358 di kaki 3, sedangkan pada kaki 2 LM358 ini merupakan tegangan set point yang dihasilkan oleh potensio sebesar 5 kilo ohm. LM358 ini membutuhkan tegangan referensi sebesar 5 volt. Pada saat LM358 ini bekerja, tegangan pada kaki 2 dan kaki 3 ini akan dibandingkan. Dan hasil dari perbandingan ini akan menghasilkan tegangan pada kaki 1. Output dari kaki 1 ini menunjukkan tegangan 0 volt. Maka LED akan mati. Jadi pada saat sensor mendeteksi benda, LED indikator ini akan mati. Berikutnya